Kalau di kami, sebuah fasad itu akan tergantung dan berkaitan dengan ruang-ruang di dalamnya. Selamat sore Kasa Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Putra, selaku Managing Editor dari Kasa Indonesia. Ini adalah Instagram Live Inside the Studio. Di sore hari ini kita akan membahas satu topik bersama seorang arsitek, salah satu arsitek ternama Indonesia yang juga telah banyak berkolaborasi dan bekerjasama dengan Kasa Indonesia dalam berbagai konten. Apa yang menjadi topik kita sore hari ini tentunya saya harap bisa menjadi sebuah insight dan wawasan baru bagi semua penonton Instagram Live sore hari ini. Dan tanpa panjang-panjang lagi, mungkin saya langsung invite narasumber kita sore hari ini ya. Hai Mas Putra, selamat sore. Selamat sore Mas Renkatili, apa kabar? Baik Mas, sehat Mas Putra? Sehat alhamdulillah. Mas kan puasa? Insya Allah puasa Mas. Insya Allah ya, saya juga masih puasa ini. Insya Allah kita Sejam lagi selesai lah, nanti sejam. selesai sampai full ya. Mas kan mungkin Yes. sebelum kita masuk ke topik, pengen tanya kabar sih Mas, kan apa kabar nih, karena kita udah Iya. udah lama nggak ketemu ya Mas ya, ditambah Udah PSBB 2 dan tahun pandemik kali ya. tiba-tiba. Iya. Iya, terakhir di Kasa itu loh, 2018 kita terakhir ketemu Mas. Iya benar, jadi mungkin ini insight dulu untuk viewers kita sore hari ini, bahwa ini Iya. kita akan berbincang di Instagram Live Series Inside the Studio bersama arsitek Renkatili. Famous Instagramnya tuh namanya arsitek tropis. Jadi beberapa orang kadang suka nanya Mas tahu arsitek yang itu nggak, yang arsitek tropis? Mas Ren, iya Mas arsitek tropis loh, Mas arsitek tropis. Kadang nama itu lebih melekat dibanding nama sendiri Mas. Iya betul. Emang itu kadang nama panggung tuh kadang perlu ya Mas ya. Nama bagus juga. Nah Mas kan ini Iya. ya kita sama-sama lah. Saya juga masih work from home sampai sekarang, udah jalan 2 bulan lebih gitu ya. Mas Iya. kan sendiri gimana menjalani profesi arsitekturnya di masa pandemik ini? Jadi di masa pandemik ini kebetulan kan kalau di studio itu ada proyek yang sudah jalan secara konstruksi, ada juga yang masih Oke. dalam tahap desain, Mas. Nah, untuk yang Ya. tahap konstruksi beberapa memang ada yang masih lanjut karena emang tanggung gitu ya. Ada yang karena Ya. baru mulai keinginan owner untuk berhenti dulu, itu ada. Mm-mm. Tapi kalau untuk yang semua proyek yang sedang berjalan proses desainnya itu nggak berhenti, Mas. Jadi kita memang Oke. work from home juga, tektokan, meeting juga tetap masih dalam online gitu ya. Nah, itu masih jalan, Mas. Gitu. Tapi memang impact-nya ya kita sama-sama merasakan impact yang luar biasa ya Mas ya. Tapi apakah kalau gitu Mas kan lebih mengedepankan proyek-proyek yang selama ini terpending, atau mungkin dari from the scratch gitu ya, dari sketsa dulu dimajukan daripada kita menunda yang sudah jalan dan terpending gitu. Betul. Jadi kalau untuk yang proses, justru sebenarnya di masa yang sebenarnya kita ini dari rumah ini, proyek yang berkaitan dengan desain itu benar-benar nggak ada halangan sih Mas. Jadi benar-benar bahkan klien masih on fire banget gitu. Karena merasa bahwa oh nggak apa-apa, ini pandemik ya, emang gue selesaiin dulu desainnya gitu. Toh nanti setelah ini semua proses konstruksi bisa dimulai, justru malah efektif ya sebenarnya gitu. Dan kita juga punya banyak waktu sebenarnya, mencurahkan waktu untuk menyelesaikan desain yang sedang berjalan ini gitu. Untuk yang paling yang proses konstruksi saja yang memang karena agak slowing down ya. Jadi kita memang beberapa mungkin karena karyawan atau tukang yang di lokasi juga mulai dibatasi Mas. Jadi memang Betul. Ya kita tetap mengikuti peraturan pemerintah gitu ya, bekerja tapi memang berjaga jarak gitu Mas. Itu sih. Oke. Ini saya sebetulnya nggak mau panjang-panjang lagi bahas pandemik. Semua Instagram Live yang dibahas pandemik, semua corona dan COVID semua yang dibahas. Yes. Tapi saya nanya jelas. pengen tahu kabar sih Mas gitu, karena memang kita sama-sama dari latar industri kreatif gitu ya, dan memang impact-nya cukup dahsyat saya bisa bilang gitu. Yes. Oke.
Mas kan Ya, topik kita sore ini menurut saya sih cukup menarik gitu ya. Saya kemarin propose Mas kan untuk Instagram Live ini cukup dadakan. Karena saya iya, tiba-tiba kepikiran saya mau ngomongin topik ini sama siapa gitu. Tiba-tiba saya keinget Mas Ren Kapili gitu. Jadi memang topik sore hari ini itu adalah mengenal fasad sebagai cerita dari sebuah hunian gitu ya. yes. Kenapa saya ingin mengangkat fasad sih gitu? Karena memang kita tiba-tiba dipaksa harus di rumah aja gitu kan. Kita Mhm. dipaksa harus berdiam di satu tempat, mau nggak mau kita jadi mengenal kan Mas. Kita mengenal dengan lebih baik. Ternyata saya selama ini tinggal di rumah yang mungkin selama ini saya nggak perhatikan karena terlalu sibuk, sering di luar kota, tugas luar negeri. Jadi rumah tuh hanya sebagai shelter gitu. Yes. Bukan sebuah atap untuk hidup gitu ya. Ya, Nah, ini makanya topik fasad menarik sekali karena fasad itu bisa dibilang sebagai wajah sebuah bangunan. setuju. Nah, Mas Ren sendiri memaknai sebuah fasad dalam arsitektur seperti apa sih, Mas? Jadi kalau misalnya di proses proses mendesain kita gitu ya, fasad itu penting nggak penting ya, tapi Hmm. maksudnya bahwa dia itu tidak selalu menjadi yang hal utama pertama untuk dibahas dalam dalam proses membuat sebuah hunian, Mas. Ya, Kadang karena kalau di kami sebuah fasad itu akan tergantung dan berkaitan dengan ruang-ruang di dalamnya. Jadi betul. kita nggak bisa menentukan bahwa fasad itu nanti transparan atau semasif mungkin yang tidak terlihat dari Ya. luar. Itu nggak bisa ditentukan dari awal, Hmm. tapi yang bisa kita pelajari adalah ruang apa yang akan berada di depan, di belakang, itu yang akan mempengaruhi kulit depannya gitu. Dan juga Oke. berkaitan dengan iklim juga, Mas, karena kita base-nya kan climate responsive design. Jadi nggak Hmm. mungkin misalnya sisi di bagian depan, misalnya karena rumah ini menghadap sisi yang terpanas gitu, rasanya tidak akan pernah mungkin dia setransparan mungkin. Jadi tidak Hmm. mungkin kayak rumah itu terlihat transparan dengan kaca ketika dia berada di bagian depannya itu sisi barat. Nah, hal-hal kayak Oke. gini itu justru kita cari solusi bersama dengan klien, karena ada klien yang datang ke kami sudah tahu bahwa mereka tuh mau seperti apa rumahnya. Artinya dia Hmm. sudah menunjukkan karakter dari awal. Ada yang sebenarnya pasrah, terserah Mas deh. Rumahnya kayak gimana, yang penting gue nyaman. Ya. Itu yang dari satu sisi bahwa dia ada fungsi, ada karakter. Dan yang kita harus tahu juga bahwa fasad adalah bagian kulit bangunan ya. Sama seperti manusia, bahwa kulit bangunan itu kalau saya menerjemahkannya adalah kulit ketiga dari manusia, Mas. Bahwa kulit Oke. pertama kulit kita ini, kedua yaitu pakaian kita, dan yang terakhir adalah rumah. Hmm. Sama ketika kita memilih baju, itu pasti kita punya selera, punya karakter yang mungkin satu orang dengan yang lain tidak sama. Ya. Sementara rumah pun hampir begitu gitu. Orang mempunyai selera dan cara dia seperti dia berpakaian. Tapi yang perlu kita berikan penjelasan kepada pemilik rumah bahwa jangan sampai salah bahan, jangan Hmm. sampai salah kostum, karena salah kostum itu kayaknya nggak banget ya. Artinya Betul, betul. misalnya dia tiba-tiba di ya kayak kita gitu, kita harus di tempat yang harusnya iklimnya seperti ini, kita pakai Hmm. mantel bulu dan sebagainya, itu jelas Nggak tidak tepat sesuai ya. dengan kaidah. Nah, hal-hal kayak Betul. gini kita jelaskan bahwa kenapa dia harus menggunakan kaca yang transparan, kapan dia harus menggunakan material yang bisa meredam panas, kapan Hmm. dia harus menggunakan material yang bisa ada time lag terhadap panas yang masuk secara konduksi dan konveksi terhadap bangunan itu. Jadi karena kita harus menantang iklim kan, artinya bagaimana merespon iklim. Nah, itu ada di fasad, Mas. Karena kita tahu rumah sekarang halaman nggak terlalu besar, jadi kadang fasad itu satu-satunya yang bisa dilihat di bagian rumah. Karena sisi Oke. kanan kirinya udah tembok tetangga gitu. Apalagi yang Betul, belakang. betul. Jadi mau tidak mau dia menjadi satu-satunya karakter yang bisa membedakan rumah satu dengan yang lain. Bahwa oh ini Ya. rumah saya, ini rumah tetangga saya. Kayak gitu sih, Mas. Ya, jadi sebelum kita beranjak lebih jauh ke hal yang lebih teknis ya, Mas. Memang mungkin untuk
yang apa penonton Instagram Live kita sore hari ini mungkin juga banyak yang belum eh, akrab gitu dengan kata fasad, karena menurut saya itu Oh kan iya, bahasa yang sangat arsitektur gitu kan. iya, Jadi kalau saya boleh menerangkan secara mudah gitu, fasad itu adalah muka bangunan, ya wajah, tampak depan, ya tampak depan bangunan, wajah bangunan. yes, Jadi ketika kita masuk ke rumah kita nengok kanan kiri rumah tetangga, itulah fasad gitu ya. ya betul. Nah, ke, jadi memang ada, setelah kita mengenal bahwa fasad itu adalah, oh inilah wajah sebuah bangunan atau sebuah hunian gitu ya. Seperti Mas Ren tadi bilang bahwa itu mempengaruhi struktur atau bahasa ruang di dalamnya gitu kan. Betul. Nah, ada nggak sih Mas perubahan-perubahan ketika kita aja di Jakarta gitu, dari tempo dulu sampai sekarang kita mungkin sempat mengenal juga fasad rumah jengki gitu kan. Ya, Itu fasad rumah kolonial gitu. ya. Nah, apa yang membuat tiba-tiba fasad rumah tropis, rumah minimalis itu tiba-tiba menjadi sebuah tren, Mas, saat ini gitu. Jadi sebenarnya kalau sebenarnya itu kan elemen desain ya Mas ya, kayak jengki atau mungkin klasik atau Ya. rumah tradisional dan sebagainya. Sebenarnya itu nggak ada masalah karena punya karakter sesuai dengan karakter pemiliknya. Yang jadi permasalahan di sini adalah ketika misalnya fasad itu membuat rumah itu jauh lebih tidak nyaman. Itu yang jadi concern di sini. Jadi ketidaknyamanan tuh banyak hal tadi, bahwa kita di daerah tropis ini gitu ya, mungkin di beberapa rumah jengki itu terhadap tampias air hujan udah bener, tapi di rumah yang minimalis justru nggak bener dan sebagainya. Ya. Yang perlu diperhatikan di sini, jangan sampai desain itu bagus tapi justru merepotkan terhadap hal-hal yang sifatnya maintenance bangunan. Nah, ini menarik. Hal-hal yang kayak gini, ini ya. banyak sekali yang nggak apa-apa Mas, saya pengen kayaknya rumahnya harus begini, tapi setahun 2 tahun mungkin bisa ditolerir ya, karena rumah masih dalam kondisi bagus. Ketika nanti sudah 4-5 tahun mulai berjamur, mulai hal-hal yang sebenarnya muncul karena ya tadi awal kita tidak terlalu aware terhadap apa sih lingkungan yang kita diami ini gitu, tropis lembab gitu. Hal-hal yang apa yang harus di ini, karena fasad ini adalah yang paling pertama kali bersentuhan dengan tadi elemen-elemen iklim di bangunan gitu. Jadi itulah yang kayaknya mungkin dari awal nggak apa-apa model klasik, nggak apa-apa model jengki, dan toh fashion baju itu akan ada rotasinya ya. Dulu ngetren, nanti ngetren lagi. Ada yang sifatnya jangka panjang dan sebagainya. Nah, yang paling penting justru bahwa sepanjang apapun atau setren apapun bangunan tersebut, jangan sampai dia ya tadi justru membuat rumah menjadi tidak nyaman, merepotkan penghuninya, ya karena memang diharapkan dialah yang justru membuat kenyamanan pertama terhadap kita di dalam naungan si bangunan tersebut sih Mas. Oke. Saya juga sempat membaca sebuah artikel dari Architectural Digest waktu itu Mas, mengenai bahwa ada perkembangan bahwa fasad itu juga sifatnya adaptif gitu ya. Selain dia adaptif terhadap iklim, juga adaptif terhadap habit penghuninya sendiri gitu. Nah, ketika ada klien ingin merenovasi atau misalnya datang dengan ingin membangun hunian baru, ketika dia sudah masuk dalam tahap pengembangan fasad, apa sih yang Mas Ren persuasi seperti apa yang Mas Ren berikan kepada klien tersebut? Jadi awal pertama kali, karena kita sekali lagi kita sesuaikan dengan kaidah dalam mendesain kita terhadap iklim tadi, saya bilang bahwa ini adalah selera masing-masing klien. Saya akan mengakomodir hampir semua keinginan klien, toh mereka yang tinggal di situ. Yang saya cuman titipkan ke mereka bahwa saya beritahukan bahwa rumah klien saya ini menghadap sisi utara misalnya. Sisi utara itu kalau di kita itu matahari akan selalu ada sepanjang jam Mas, di pagi sampai sore hari. Karena kecenderungannya kita ini di Pulau Jawa berada di selatan Katulistiwa. Jadi matahari akan lebih banyak condong di utara. Jadi mau tidak mau cahayanya akan banyak gitu. Betul. Nah,
yang kita tidak harapkan bahwa bagaimana membuat fasad tadi jangan sampai misalnya membebankan listrik yang paling banyak. Jadi harus menggunakan AC sepanjang hari. Mau Betul. tidak mau akan merepotkan juga kan biaya kantong para klien ini. Jadi saya memberikan masalah atau tidak gitu. Oh nggak apa-apa ya kalau misalnya memang nggak apa-apa dan dia udah punya keinginan yang sangat tinggi terhadap karakter tertentu, ya silahkan saja kita akan akomodir itu. Tapi kebanyakan mereka akhirnya nurut gitu. Oh begitu ya mas, karena ketidaktahuannya gitu. Beda dengan rumah yang berada di selatan, menghadap selatan. Selatan itu pasti akan memunggungi matahari. Sehingga dia mau setransparan apapun, mau di model apapun jauh lebih gampang. Sehingga kita memberikan, ya udah kalau misalnya mereka, mas ini saya punya referensi beberapa yang seperti ini. Oke, nanti kita sesuaikan lagi. Saya beritahukan bahwa kalau yang begini, misalnya banyak ornamen-ornamen atau elemen yang keriting, misalnya klasik gitu. Ini harus tahan terhadap bagaimana memaintain bangunan tersebut gitu. Banyak elemen di luar yang tidak perlu nanti menyebabkan jamur muncul, debu dan sebagainya. Ini yang pertama. Atau misalnya mereka sudah tahu, misalnya kita lihat nih anak-anak muda yang datang ke kami gitu ya. Udah pasti kita udah tahu lah adaptif terhadap aktivitas mereka sehari-hari. Mereka tuh nggak banyak waktu sebenarnya ngurusin rumahnya. Betul. jadi dibikin yang effortless lah terhadap maintenance bangunan gitu. Nah, sehingga dibuatlah kenapa muncul bangunan tuh sangat simple ya. Nggak terlalu banyak macam-macam karena karakter si penghuninya sendiri ya dia pengen bahwa saya tuh nggak punya banyak waktu mas untuk kayak beginilah gitu. Jadi ya udah muncullah di situ sebenarnya kita sesuaikan dengan aktivitas dan karakter si penghuninya. Tapi beda lagi kalau misalnya klien kita tuh senang dengan penghijauan misalnya mas. Senang banget gitu dengan lingkungan yang hijau yang itu. Jadi kita mau tidak mau juga membuatkan fasad yang bisa misalnya sesuai dengan hobi mereka. Dia punya bercocok tanam dan sebagainya. Sehingga penghijauan akan menjadi dominan di bagian fasadnya. Karena keinginan juga mereka gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Jadi makanya kita harus sesuaikan memang satu dengan yang lain. Tidak bisa kita samaratakan karena tadi bahwa mereka punya aktivitas dan keinginan yang berbeda satu dengan yang lain. Oke, ini menarik sekali karena di masa sekarang ini keterbatasan lahan itu kan nomor satu gitu kan mas. Jadi kadang optionnya adalah kita nggak punya taman tapi kita suka penghijauan. Nah kadang fasad itu bisa jadi green wall di rumah kita dan itu alternatif juga sebetulnya mas ya. Benar mas. Kemudian kalau misalnya mungkin banyak masyarakat awam gitu memang menyukai desain. Tiba-tiba punya rumah idaman, datang ke arsitek. Saya mau seperti ini gitu. Ini menyangkut permasalahan material gitu, Mas. Apakah ada materi-material yang harus dihindari dalam pembuatan fasad? Gitu. Jadi material tadi kan kita sesuaikan. Balik lagi selalu bagaimana dia tahan terhadap radiasi matahari. Bagaimana dia mengakomodir sirkulasi udara dari luar ke dalam. Bagaimana juga dia tahan terhadap kelembaban dan curah hujan yang sangat tinggi. Ada beberapa hal yang sebenarnya ini yang harusnya jadi concern ketika kita memilih material bangunan. Betul. Nah, ini yang selalu saya coba. Saya misalnya ada beberapa klien, saya tuh pengen look-nya kelihatan lebih menggunakan banyak kayu misalnya, Mas. Tapi kita tahu sendiri bahwa kayu itu punya durasi jangka waktu yang mungkin nggak terlalu panjang, nggak seperti beton misalnya. Sehingga konsekuensinya kalau misalnya dalam 3 tahun sekali dia harus diganti dan owner nggak ada masalah ya oke, kita akan pilihkan kayu-kayu yang memang punya kualitas yang baik, misalnya kayu-kayu mateng ya yang terhadap air hujan tadi lebih kuat gitu, misalnya kayu ulin misalnya atau kayu jati dan sebagainya. Tapi kalau misalnya merasa bahwa saya tuh suka kayu tapi saya nggak mau direpotkan untuk mengganti beberapa tahun sekali. Nah, sekarang teknologi juga sudah mulai banyak, Mas. Misalnya look-nya kelihatan seperti kayu, tapi materialnya nggak kayak kayu gitu. Toh kita juga kalau lihat bangunan fasad nggak pernah tuh kita pegang-pegang bangunan tersebut gitu ya. Oh ini kayu bener, oh ini enggak gitu. Kan kita cuma melihatnya gitu. Jadi makanya kita coba membuatnya dengan karena memang karakter si penghuninya memang ya udah yang saya pengen kayu tapi saya nggak mau repot-repot gitu. Jadi kita cari material yang sejenis yang kelihatannya kayu tapi mungkin materialnya lebih kuat gitu.
ada banyak hal sih solusi untuk itu sih Mas. Pengenalan material dari kita sebagai klien juga harus lebih diperluas wawasannya sih Mas kalau gitu ya, karena memang Iya, sekarang juga kalau kita bicara saya mau kayu atau misalnya full travertin gitu dindingnya juga menurut saya satu boros, kedua adalah durabilitasnya itu gitu, karena memang betul. ketika sekarang perkembangan teknologi juga sudah menciptakan beberapa banyak alternatif material, why not nggak kita gunakan Yes, gitu kan. betul. Terus ada juga ini kemarin baru beberapa hari yang lalu saya ada pertanyaan dari seorang sahabat gitu kan Mas. Gue pengen punya rumah gitu, tapi itu loh yang ada secondary skin-nya. Bahasa-bahasa yang unik-unik ini juga nih tiba-tiba ketika saya mau menjelaskan gimana ya, kan pemahaman dia fasad itu it's about estetika gitu Mas. But when menurut beberapa orang bahwa secondary skin itu ya pokoknya yang bagus gitu deh, yang estetik gitu. Mungkin Mas kan bisa menjelaskan, karena ada bahasa-bahasa yang unik ketika kita dihadapkan dengan Betul. fasad, ada cantilever, ada bentuk masa bangunan melayang gitu kan, ada Betul. secondary skin. Nah ini nih mungkin yang kita bisa kasih insight nih Mas ke penonton kita Iya. sore ini. Jadi sebenarnya hal-hal yang tadi itu muncul di arsitektur itu bukan karena estetika, Mas, tapi justru karena fungsi sebenarnya. Contoh, Betul. misalnya tadi saya bilang, bangunan itu menghadap barat misalnya. Kita tahu matahari itu lagi panas-panasnya itu ya mungkin di sisi barat itu ya dari jam 1 siang sampai matahari terbenam. Kebayang kalau misalnya di bagian sisi barat itu adalah muka bangunan, Mas. Itu kan panasnya luar biasa. Betul. Nah, oleh karenanya kita memberikan solusi membuatkan dengan sistem secondary skin. Itu lebih kepada supaya si muka bangunan itu mendapatkan bayangan, Mas. Kita istilahnya kalau mendapat bayangan dari secondary skin tadi itu kan paling tidak temboknya akan menjadi lebih dingin. Atau kaca yang memang dipasang di situ juga mendapat naungan dari secondary skin itu tadi. Sehingga fungsinya dapat, estetikanya dapat. Nah, yang repot ketika sebenarnya dia tidak perlu pakai secondary skin karena menghadap sisi selatan misalnya. Yang kita tahu daerah berbayang di daerah Pulau Jawa. Betul. Kemudian kita pasang secondary skin, akhirnya rumah itu jadi lebih gelap misalnya. Iya. Kalau sudah lebih gelap, akhirnya repot lagi bahwa rumah itu jadi nggak dapat sinar matahari yang cukup dan sebagainya. Ini yang memang banyak sih yang datang karena memang ketidaktahuan tentang fungsi-fungsi tadi gitu. Makanya kita sebagai arsitek akhirnya kita berikan edukasi bahwa boleh dengan secondary skin mungkin nanti materialnya tidak terlalu rapat atau misalnya menggunakan secondary skin dari tanaman atau hal-hal lain yang sifatnya bagaimana ini angin masuk secondary skin ini tapi air hujan nggak masuk. Jadi ada fungsi di situ, bukan cuma estetika. Makanya estetika itu sendiri menurut saya penting, tapi sebenarnya fungsi jauh lebih penting karena akan mempengaruhi ya tadi maintenance, lebih panjang umurnya si rumah dan sebagainya. Bukan cuma sekedar cantik dan tidaknya gitu. Iya. Nah ini insight juga, mungkin saya bisa menjelaskan secara bahasa yang lebih awam gitu ya Mas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian itu sempat melihat ada sebuah bangunan, dia tampak bangunannya itu seperti pakai baju atau seperti dilapis lagi sama kayu atau dilapis lagi seperti jajaran daun jendela, itulah yang dinamakan dengan secondary skin gitu. Intinya adalah rumah itu seolah-olah seperti pakai sunglass ya Mas ya. Iya, jadi ada tabirnya gitu loh Mas. Iya gitu. Jadi itu sebetulnya bukan untuk karena tiba-tiba rumahnya gaya-gaya resort ya, enggak. Jadi memang ada alasannya gitu. Ada alasannya sebuah hunian itu pakai secondary skin, yang mana kalau kita salah menerapkan, yang ada rumah kita gelap gitu. Betul. Justru sebenarnya kalau mungkin bisa saya tambahkan, secondary skin itu sebenarnya cost. Kita harus tahu bahwa itu kan dinding tambahan. Jadi sebenarnya kalau bisa dikurangi dan tidak dipakai, kenapa kita harus menghamburkan uang di situ? Lebih baik kita percantik dalamnya misalnya. Atau cukup jadi hal-hal yang bisa saving cost ya. Kadang orang kalau apalagi ibu-ibu rumah tangga ya, kalau membangun rumah yang penting buat mereka bagaimana uang tuh tidak
kalau bisa ditawar gitu ya, atau bisa cari Iya, yang iya. mahal gitu kan, prinsip mereka gitu. Jadi makanya kita berikan penjelasan di awal tuh yang seperti yang mereka bisa nalarnya bisa nyambung dan secara logika, oh iya bener juga ya, ngapain gue ngeluarin duit untuk hal-hal yang nggak penting gitu, mendingan gue beli Betul. sofa, mending gue cantikin rumah gue di dalamnya dan sebagainya gitu mas. Oke. Mas, setelah sebuah fasad atau fasad rumah itu jadi gitu, apalagi sih yang bisa apa ya, bisa dimainkan gitu dari segi desainnya, karena ya kalau kita bicara fasad secara masifnya sudah ada nih wujudnya gitu, apalagi yang biasanya Mas Ren lakukan untuk membuatnya terlihat lebih indah gitu Mas, apakah dengan Jadi tanaman atau dengan ya, lighting gitu. betul. Jadi itu adalah kalau misalkan fasad ini dia harus bisa dilihat dari dua masa ya, siang dan malam. Betul. Mungkin cara yang paling efektif ketika malam itu kita memang menggunakan lighting di beberapa titik yang kita tahu bahwa ini akan memperkuat karakter si rumah tersebut. Misalnya ada di bagian depan ada sebuah pilar atau dua buah pilar yang rasanya kalau kita pertegas itu akan jadi bagus pada malam hari gitu. Kemudian juga misalnya sisi-sisi yang mewujudkan, misalnya rumah ini beratapkan segitiga. Kalau malam kita tunjukkan dengan memberikan lighting di ke sisi yang segitiga tersebut. Itu jadi memperkuat karakter si bangunan. Menurut saya itu jauh lebih gampang ketika memang kita mau mempercantik rumah tersebut malam hari. Jadi kesan cozy-nya dapet, lebih warm, lebih homey. Jadi orang tuh pengen cepat pulang karena rumahnya nyaman banget dibanding kafe di luar sana gitu. Iya, iya, iya. Di tempat-tempat kantornya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya siang rasanya memang mungkin yang bisa gini, beberapa orang pasti mengalami kebosanan terhadap fasad. Mereka ingin menggantinya berkala gitu ya. Nah, bisa ditambahkan tadi misalnya ada tanaman atau perubahan warna. Menurut saya ini juga sangat signifikan ketika memang mau mencoba hal yang lain dan dengan sentuhan yang lain gitu, meskipun rumahnya tidak berubah gitu mas. Jadi ini yang bisa dicoba gitu ya, memberikan tanaman yang berbeda gitu dari masa ke masa atau dengan perubahan warna. Itu sih yang bisa, yang rasanya sih jauh lebih efektif gitu mas. Ada nggak sih mas, ketika tadi mas kan sempat bilang jika fasad itu juga kadang ego kita sebagai klien adalah pengen fasad kita tuh paling stand out di antara tetangga gitu. Tapi kalau kita apa ya, apakah Mas Ren juga melihat kondisi environment sekitar gitu dengan keseragaman gitu, tiba-tiba ada misalnya saya gitu ngotot, saya mau pokoknya bentuknya setropis mungkin gitu. Kalau perlu nggak usah ditutupin semua serba bukaan lebar gitu. Iya. Ada Mas kan menyiasatinya seperti apa kira-kira? Ada sih sebenarnya beberapa, kan misalnya memang diizinkan, misalnya kalau diizinkan oleh developer, misalnya ada beberapa klien yang membeli tanah dalam satu lingkungan klaster misalnya. Betul. Biasanya ada peraturan yang tidak boleh merubah fasad secara umum gitu ya. Nah itu ya kita ikuti, kita patuhi gitu. Jadi memang ya kita percantik dengan lighting mungkin itu yang berbeda, tapi fasad secara umumnya harus nggak terlalu berubah. Tapi kalau misalnya memang diizinkan pun kita juga nggak terlalu ini ya, jadi kita kadang mengikuti mas. Misalnya nih ada satu klaster yang boleh bebas, tapi mereka punya patokan bahwa bangunan tersebut nggak boleh terlalu jauh gapnya desainnya. Nah, kita juga harus ikuti gitu, nggak tiba-tiba rumah Romawi ada di situ gitu. Sementara sebelah kanan kirinya sangat minimalis gitu. Nah ini hal-hal kayak gini kita coba akomodir sih, masih meskipun paling perubahannya lebih ke gini, yang misalnya kita ikuti, tema color warnanya di sekitar rumah itu misalnya putih monokrom gitu ya, kita masih ikutin gitu, nggak tiba-tiba rumah itu jadi warna kuning gitu misalnya. Nah ini yang kita hindari gitu. Tapi kalau bentuk dan sebagainya kita masih bisa mencoba untuk lebih kreatif ya mas. Tapi pada dasarnya itu sih tetap harus mengikuti, jangan sampai tiba-tiba jadi aneh sendiri gitu. Mending kalau anehnya bagus ya, kalau anehnya jadi yang luar biasa gitu kan jadi kasihan gitu. Jadi diomongin terus tiap hari sama tetangganya. Ini jadinya bukan rumput tetangga lebih hijau dari rumah sendiri ya. Yoi.
Nah, Mas kan, Ya, kalau bagi generasi muda, mungkin seumur-umur saya gitu, ketika kita akhirnya sudah punya lahan atau bisa membuat hunian sendiri gitu, tapi dengan lahan yang memang bisa dibilang sangat amat terbatas gitu, masih bisa nggak sih Mas kita punya rumah dengan fasad yang setidaknya ada dalam impian kita lah gitu? bisa sih Mas. Memang sekarang kalau fenomenanya tuh rumah itu kan lahan tuh makin terbatas. Ada yang cuma 6 meter, 7 meter gitu kan. Jadi Ya. memang kita harus berkreasi di lebar tanah 7 meter dan 6 meter itu. Hmm. Saya memberikan penekanan kepada mungkin yang datang ke kami gitu ya, bahwa di lahan yang sempit, kecil, itu kalau bisa kita tuh jangan terlalu banyak ornamen. Kebayanglah kayak saya menganalogikan selalu dengan pakaian. Kalau Hmm. kita dengan keterbatasan ini kan nggak semua kita pakai, bisa pakai anting, pakai kalung, pakai kacamata, pakai gelang, pakai mahkota dan sebagainya, itu kayaknya malah jadi ondel-ondel, iya kan Mas? Iya. Gitu. Jadi saya bilang seminim mungkin tapi menjadi lebih asli, lebih selaras dengan lingkungan, dengan karakter penghuninya, itu akan jauh lebih terlihat lebih nyaman gitu ya. Iya. Jadi itu keindahan akan muncul ketika memang dengan hal-hal yang terbatas tadi gitu. Jadi kita nggak usah berusaha untuk memberikan desain yang teriak keluar bahwa ini rumah gue dan sebagainya. Itu justru membuat norak sebenarnya. Nah, Iya, tapi iya, itu iya. kebanyakan klien akhirnya setuju gitu. Oh iya juga ya Mas ya, karena rumah kita juga kecil gitu. Toh kalau misalnya jadi satu lingkungan yang lebih asri, itu rumah kita juga akan jadi berkontribusi terhadap keutuhan lingkungan sekitarnya. Itu yang Iya. saya coba lebih tekankan ke mereka itu. Oke. Wah, ini topiknya menarik sekali, Mas Ren. Ini kita jawab satu pertanyaan dari viewers kita Boleh, ya, Mas boleh, ya. boleh. Eh, Lahan terbatas dan kebutuhan fasilitas sangat banyak. Bagaimana menciptakan ruang terbuka hijau di lahan terbatas tersebut? Eh, jadi kalau saya dalam mendesain, seminim apapun ruangan lahan tersebut, saya coba usahakan untuk di beberapa desain saya itu tidak menempel satu dengan yang lain, Mas. Uh, Oke. jadi pertama memang bisa untuk penyerapan air hujan, dan kalau misalnya rumah yang berdempetan itu kan kecenderungan banyak yang bocor ya Mas. Ya. Kita harus tahu di iklim tropis seperti ini hujan tuh luar biasa, sehingga talang talang kita dengan tetangga itu kadang berdempet dan membuat rembesan. Jadi sebisa mungkin kita berikan space gitu. Itu untuk air hujan menyerap ke bawah, dan juga udah untuk udara Mas. Jadi Hmm. misalnya nih ada keterbatasan, saya cuma punya lahan lebar 7 meter. Bahkan saya selalu mendesain, ya udah kita tarik jangan sampai 7 meter dipakai semua. Coba Betul. ditarik jadi 6 meter. Jadi kita punya satu space 1 meter ini untuk aliran udara yang jauh lebih baik, sumber cahaya juga dari atas untuk masuk ke bangunan tersebut, dan juga air hujan menyerap ke bawah. Sebenarnya tergantung willing kita untuk memberikan space tadi itu, karena ada yang beberapa merasa bahwa nggak bisa, saya harus semuanya Mas, saya tutupi dengan perkerasan. Ini yang membuat sebenarnya kacau jadinya gitu. No. Udara nggak masuk, cahaya nggak masuk, air hujan apalagi. Jadi kita berkontribusi ke banyak hal. Pemborosan listrik karena AC tadi kita pakai karena udara nggak masuk. Kita juga pemborosan listrik terhadap cahaya yang harusnya siang tidak kita pakai. Dan juga kita berkontribusi terhadap banjirnya di lokasi gitu, sekitar situ. Karena kita tidak memberikan kesempatan air menyerap di tanah kita, tapi kita limpaskan aja ke tanah di depan atau jalan. Hal-hal kayak Oke. gini sih yang rasanya kalau kita berkontribusi ya jauh lebih baik lah. Mas Ren, apa Yes. kalau misalnya ada klien gitu, apakah diperhatikan juga apakah memang mereka ini menyukai atau bisa merawat tanaman sehingga disolusikan dengan vertical garden atau gimana? Karena saya ada pengalaman teman saya bangun rumah, ternyata dia nggak pinter merawat tanaman, itu akhirnya jadi kayak benteng dindingnya. Udah kayak Iya, candi, Mas, coklat aja gitu. benar sih. Jadi biasanya kita juga karena pernah beberapa kali berkolaborasi dengan landscaper ya. Jadi saya coba tanya gitu beberapa karakter tanaman yang kira-kira yang sensitif, yang harus dirawat harian, mingguan tuh yang mana, atau ada yang sebenarnya
bisa dibiarkan saja, dia akan tumbuh gitu ya. Nah, jenis-jenis tanaman ini kan pasti ada di Indonesia, luar biasa keragamannya. Jadi kita tinggal pilih sebenarnya gitu. Ada bahkan beberapa tanaman gitu ya. Kemarin sempat kita tahu bahwa tanaman tuh nggak perlu disiram, Mas, atau nggak perlu diapa-apain tuh selama 6 bulan. Bayangin. Jadi itu memang yang sifatnya model kayak kaktus, tapi ada beda lagi gitu. Jadi makanya kita penting untuk mengetahui jenis-jenis tanaman yang kira-kira ini sesuai dengan karakter si klien ya. Kadang ada yang memang saya baru-baru ini ada yang pengen bikin hidroponik, which is itu good banget kalau mereka memang punya waktu untuk itu. Jadi makin membuat ruangan tuh rumahnya jadi hijau. Tapi untuk yang tadi misalnya boro-boro nyiram gitu, kadang dia lupa kalau dia punya tanaman atau enggak gitu ya. Kita kasih tanaman yang memang tanaman kering yang biasa tumbuh yang tidak perlu harus disiram gitu. Ya, jadi memang semuanya kembali ke akhirnya semua kembali ke habit penghuni rumah itu ya Mas Ren ya. Betul, makanya kenapa arsitek atau desainer tuh harus benar-benar bisa mendalami si kliennya dan kita harus tangani secara personal sebenarnya untuk mengetahui hal-hal yang tadi Mas, yang tidak terlihat dalam tulisan atau apa, tapi kita harus mengobserv sendiri gitu. Oh, klien gue tuh ngomongnya suka tapi sebenarnya dia nggak punya waktu, atau dia sebenarnya punya waktu tapi dia tidak suka untuk hal-hal yang detail misalnya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita tahu. Oke. Mas Ren, topiknya menarik sekali tapi kita terbentur durasi. Iya ya. Bentar lagi buka, Mas. Menarik sekali. Aduh, Mas Ren, terima kasih sekali loh waktunya atas chit-chat santai sore hari ini. Terima kasih udah diundang ngobrol-ngobrol sore. Iya, ini menarik sekali. Semoga harapan saya memang ini bisa menjadi insight lagi bagi viewers kita dan lebih memahami mengenai fasad, fungsi, dan estetikanya tentu ya Mas ya. Oke. Mas Ren, terima kasih. Selamat menuju waktu buka puasa. Sama-sama. Dan semoga teman-teman Kasa Indonesia dan Mas Ren Kapili dapat menikmati waktu ngabuburitnya nih ya. Amin. Semoga bermanfaat ya Mas obrolan kita. Iya, baik Mas Ren. Sampai ketemu lagi ya Mas Ren setelah pandemi ini berakhir ya.